Halo guys, selamat kembali di Repot Rupiah. Testnet yang lama dan panjang sudah berakhir. Blockchain L1 Bera Chain akhirnya resmi meluncur. Dan mainnetnya udah keluar, token Beranya juga sudah TGE sekaligus airdrop. Kenapa banyak yang nungguin? Apakah Bera Chain sebagus itu? Apakah sistem likuiditasnya inovatif? Dan apakah aset kriptonya layak hold? Mari kita lihat semua itu hari ini. Oke, let's go. Oke, sebelum kita bahas latar belakangnya dulu dari beberapa angka tentang Bera Chain. Pendanaan totalnya dia itu 142 juta dolar. Yang putaran pertama itu 42 juta, yang putaran kedua itu 1 juta dolar. Dan totalnya mereka tuh valuasi 1,5 M, ya 1,5 miliar dolar. Likuiditas awalnya tuh 3,28 miliar dolar. Dan ini yang dari Boyco. Kalau misalkan kalian lihat di bawah 3,3 miliar persis dan berasal dari dompet yang ada 166.700-an. Aktivitas testnet mereka yang dari Bartio B2 ke akhir 2024 itu ada 31-an juta alamat, 513 juta transaksi, 200 juta kontrak yang dibikin sama 2,5 juta alamat. Hanya dengan likuiditas pre-launch-nya tadi itu ya, dengan Boyco, TVL 3,3 M itu lebih tinggi daripada banyak L2. Kalau misalkan kita ngeliat di sini 3,3 itu di atas L2 Zcashing ya kan, Starknet, Linea, Blast juga lebih tinggi daripada TVL Layer 1 kayak Sui. Jadi kalau misalkan kita ngeliat di sini dia pun udah langsung masuk ke top 10, cuman memang angka TVL-nya belum mencerminkan 3 miliarnya Boyco karena baru proses untuk migrasi dan perlahan. Jadi kalau misalkan kita ngeliat dari angka-angka itu, sebenarnya mainnet dan airdropnya itu udah dinantikan lama banget. Dari kemarin akhir tahun 2024 katanya Q5 sebagai bercandaan, karena kan akhir tahun tuh biasanya udah kuartal terakhir, kuartal 4. Jadi Q5 tuh kesannya kayak sebuah periode waktu yang myth gitu kan. Dan blockchain Bera Chain tuh akhirnya beneran eksis. Kita lihat TGE Bera tuh meluncur dengan beberapa listing check tier 1 dan 15%-an 15,8%-an tuh ada 79 juta token. Itu dari seluruh supply beredar. Dia airdrop ke farmer, ke komunitas early, ke pemegang NFT dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek alokasi dan klaim di airdrop.berachain.com. Pada elik apa enggak? Karena seperti biasa setiap project itu ada yang JP, ada yang mencak-mencak, ada yang di Discord Bera Chain tuh kemarin sampai dibikin channel khusus, generalnya ditutup, terus dia ada 2 channel, FU Bera Chain sama Thank You Bera Chain. Lucu sih itu. Sekarang udah ditutup kalau nggak salah, balik lagi ke general. Nah, untuk yang reward Boyco itu didistribusiinnya pas akhir periode masing-masing. Kebanyakan kan kalau di Boyco, nanti kita bakal bahas Boyco, itu ngelihat kisarannya sekitar 3 bulan kebanyakan. User testnet yang pertama, yang RTO kalau nggak salah ya V1 itu juga pada elik, cuman standarnya tinggi. Terus ada beberapa partner, ada pemegang NFT, dan katanya kalau kalian mendasarkan ranking layer hub, yang pas sebelum cekernya keluar itu pada berharap rankingnya tinggi terus dapat, itu katanya nggak penting, katanya Smokey Bera. Dan selain itu ada juga sih yang elik lewat jalur media sosial, entah itu Twitter dan atau Discord juga, karena kan ada beberapa yang pada pegang role di sana. Kalau di Twitter tuh yang Yaping, Kaito mungkin kalau nggak salah pakai eligibility-nya. Kalau mau nambahin Bera Chain ke dompet EVM tuh bisa ngikutin dokumen resmi mereka, ada banyak udah disebar di akun-akun resmi Twitter, di Discord. Terus juga untuk link kalau misalkan pada punya airdrop NFT-nya Bera itu juga bisa klaim kan. Cuman NFT-nya harus di bridge dulu pindah. Kemarin NFT-nya di Ethereum pindah ke Bera Chain. Terus untuk link bridge token juga bisa ada di Twitter sama Discord resmi. Pokoknya pastikan itu yang resmi official. Hati-hati jangan kena link phishing. Untuk mulai explore aplikasi dan eksperimen proof of liquidity bisa ngecek di Bera Hub. Nanti kita bakal kasih lihat Bera Hub kayak apa. Harga tokennya sekarang kalau misalkan kita ngelihat ya, itu dengan kisaran market cap di bawah 1 miliar dolar, itu 8 dolar ya per tokennya Bera. FDV-nya tuh hampir 4 miliar dolar. Dan kalau misalkan kita ngelihat pas rekaman ini ya, valuasinya tuh nggak jauh di bawah AV, PP, Near, Monero. Kalau Arbitrum sama Optimism sih udah jauh di atas 4,5 miliar dolar valuasinya.
Nah sekarang kita ngelihat ke program Boiko. Jadi Boiko ini yang bikin Bera Chain muncul di banyak berita karena hype-nya tuh menarik lebih dari 3 miliar dolar TVL yang tadi di awal kita lihat. Dan deposit detik-detik terakhir pun tuh banyak banget yang sampai terburu-buru, yang di awal juga yang early pada masuknya juga buru-buru, dan banyak arus yang di awal tuh memang masuknya dalam bentuk LST, token staking yang liquid. Jadi Bera Chain akhirnya revisi tuh imbalannya, kalau nggak salah yield dipotong setengah untuk LST. Terus total alokasinya yang ditambah dari yang 1,5% jadi 2%. Terus meskipun ada perubahan mendadak, tetap ternyata Boiko tuh menawarkan yield yang paling kompetitif. Kalian lihat aja nih semua APY-nya, ya, yang di bagian sini APY-nya itu semua menawarkan yield dengan estimasi perkiraan tuh dapat 100 sampai 200 juta dolar reward selama periode 3 bulan. Cuman banyak yang skeptis, apakah orang yang pada masuk ke sini modalnya tuh bakal stabil karena dianggap relatif easy money, mudah untuk dapat uang gratis istilahnya. Dan tanggal peluncuran yang terjadi hanya beberapa hari ya kan. Setelah periode lockup yang besar tuh juga selesai, nanti ada beberapa faktor lagi tuh mendorong orang-orang yang ya udah cabut yuk, insentifnya udah kering gitu kan, subsidinya udah habis. Program Boiko ini dasarnya model proof of liquidity-nya Bera Chain. Kemarin mereka juga habis ngerilis honey paper yang udah ngejelasin. Video RR yang sebelumnya tentang Bera Chain juga kita udah bahas. Nanti kita singgung lagi singkat intinya seperti apa. Jadi daripada bergantung sama reward staking, intinya token BGT itu diarahkan validator ke LP yang nyediain likuiditas, entah ke aplikasi tertentu atau ke kolam likuiditas tertentu. Kita jelasin lebih lanjut nanti di bagian berikutnya. Nah, banyak yang mengamati kalau kemungkinan TVL lebih dari 3 miliar dolarnya Bera Chain ini itu opportunity saja. Orang-orang yang benar-benar cuman cari peluang, ya kan, cari insentif, farming, ngejar APY tinggi. Jadi pertanyaannya, apakah sukses di Boiko bakal menjamin nanti adopsi DeFi di Bera Chain juga sukses? Itu pertanyaan yang hanya waktu yang tahu jawabannya. Atau bisa jadi cuman periode sesaat. Jadi karena masih pada dapat subsidi, ya kan, ada insentif untuk bootstrap ekosistem L1 blockchain baru. Nah kita lihat nih nanti, pokoknya setelah periode lockup berakhir kisarannya 3 bulan itu Boiko, kita bakal tahu apakah pada setia, loyal, dan lebih lanjut dia flywheel efeknya di Bera Chain. Kalau setelah insentif Boiko habis tetap ada inflow yang positif, artinya eksperimen ini bisa jadi pelajaran untuk blockchain lain di masa depan. Beberapa jaringan pada ngerencanain katanya punya program likuiditas yang mirip-mirip, serupa dengan yang diterapkan Bera Chain. Cuman komunitas DeFi secara luas sih tetap pada waspada karena bisa ada rotasi modal yang cepat, ya kan, berpotensi orang pindah-pindah pool untuk mencari yield tertentu. Karena kan semua tergantung dengan validator, user yang pada delegate BGT. Terus nanti kita ngelihat dari sisi proof of liquidity-nya itu bener-bener sesuai sama yang dirancang atau enggak. Nah itu pertanyaan berikutnya, apakah proof of liquidity efisien? Karena intinya kalau blockchain proof of stake biasanya itu kan pada tokennya itu umum ya. Entah itu Ethereum ada ETH, Solana ada Sol, dan secara umum ya udah untuk staking ya ETH ya Sol, untuk bayar gas juga ETH dan Sol. Sementara Bera Chain itu dipecah, tokennya mereka jadi dua modelnya. Untuk Bera itu yang bayar gas, sama untuk bonding kalau stake validator. Kalau yang BGT itu untuk token governance, dan governance ini yang nggak bisa ditransfer. Jadi L1 Bera Chain ini yang bakal nerbitin token BGT baru, terus validatornya tuh nanti yang milih apakah yang terima BGT tersebut itu likuiditas LP tertentu ya, misalkan stablecoin atau mungkin kolam likuiditas aset meme atau kripto baru dan lain-lain. Itu nanti yang bakal menentukan menghasilkan BGT atau enggak. Jadi itu secara intinya. Nah kalau misalkan ditanya kenapa kok pada mau farming token yang nggak bisa ditransfer gitu kan, kok farmingnya BGT tapi nggak bisa ditransfer, karena BGT itu bisa dipakai untuk menyuap. Jadi kalau kalian familiar sama Curve, itu kan ada tokenomic V token namanya. Kita bisa delegasi BGT ke validator. Jadi ini kita bisa kasih contoh lewat ilustrasi ya. Jadi kita bisa delegasi BGT ke validator, dan validator itu menentukan token BGT baru yang diterbitin sama blockchain Bera itu masuk ke kolam likuiditas yang mana. Harapannya kita delegate ke validator yang bakal mendukung biar BGT lebih banyak insentifnya masuk ke aplikasi tempat kita setorin duit.
tempat kita jadi LP, tempat kita jadi liquidity provider. Jadi itulah yang membuat Berachain unik. Kalau misalkan pengen lihat lebih lanjut, kalau nggak salah saya di video yang sebelumnya ini 6 bulan lalu tentang Berachain itu memperlihatkan cara kerja proof of liquidity waktu testnet. Sekarang udah mainnet. Kalau misalkan mau dibahas lebih lanjut, tutorial atau segala macam, kalian bisa request di komentar. Nah, yang membuat Berachain unik itu jadi ada hubungan langsung antara liquidity provider, ya, orang yang nyediain setor likuiditas ke aplikasi tertentu, ke kolam tertentu, dan validator blockchainnya langsung. LP dan validator terhubung. Kalau di blockchain proof of stake biasa, ya udah ETH staking, SOL staking, mengamankan jaringan. Kalau di Berachain, validatornya aktif, nentuin. Kita delegate, validatornya nentuin, LP ini dapat insentif BGT lebih, aplikasi ini dapat terima token BGT yang baru. Jadi walaupun BGT nggak bisa ditransfer, tapi bisa dibakar atau untuk redeem istilahnya ya. Token Bera rasionya itu 1:1. Jadi kalian udah farming nih BGT, udah punya banyak, terus kalian pengen jual karena nggak bisa ditransfer, ya kalian redeem aja ke Bera. Dan Bera itu rasionya 1:1, artinya nilai pasarnya dalam denominasi token Bera yang kalau sekarang kita pas lagi rekaman itu ya $8 satu tokennya. Kalau di DeFi Curve atau Aerodrome itu kan model swap fee tokennya ini, kalau pada familiar sih udah paham ya, itu dikunci ya beberapa tahun. Kalau di Berachain enggak, kalian bisa bebas keluar kapanpun, cuman sekalinya udah redeem BGT ke Bera itu permanen. Nggak bisa kalian beli BGT lagi pakai Bera, itu nggak bisa. Harus farming BGT dari awal lagi, jadi liquidity provider lagi. Nah, tokenomic Bera ini solusi yang menarik untuk masalah TVL di awal sebuah blockchain. Karena validator kan udah komitmen ya, dan dia menggantungkan risiko likuiditasnya langsung ke protokol L1, ke blockchain Berachainnya langsung. Daripada harus aplikasi bikin token sendiri, terus didumping, token sendiri didumping, dan ada bejibun banyaknya. Namun ini jadi menghasilkan efek yang menguntungkan partisipan awal di ekosistem Berachain daripada yang pada belakangan baru masuk. Mungkin itu alasan Berachain jadi nggak seperti L1 pada umumnya. Mereka pada bikin aplikasi native-nya sendiri gitu kan. Kalau kalian lihat di Bera Hub itu ada BEX, yaitu DEX-nya mereka, exchange AMM-nya. Mereka ada BAN, yaitu pasar pinjamannya mereka. Mereka ada BERPS ya untuk DEX perpetualnya mereka. Biasanya kan kebanyakan L1 itu pada outsource. Jadi mereka bikin aplikasi lewat pihak ketiga. Dan semakin awal, semakin besar sih memang tabungan BGT-nya. Jadi makanya orang-orang yang partisipan early itu bisa semakin berkuasa, mengontrol, dan menyuap token BGT baru di masa depan nanti. Ya sama untuk yang familiar dengan Curve, ini jadi kayak Curve Wars dulu, waktu perang Curve. Jadi kesimpulan penutupnya, memang sih ada banyak FUD yang akhirnya bertebaran. Sampai si Vance dari Framework Ventures, kalau kalian nggak tahu itu yang mimpin pendanaan $100 juta Berachain, itu komentar. Dan kata dia, ya udah keep the Bera hate coming please. Jadi yang paling rame itu memang komentar Yugo Viking. Ini si Yugo Viking tuh yang komentar paling banyak di respon sama orang-orang, karena katanya ini udah protokol tuh menguntungkan partisipan awal, tokenomicnya juga lebih besar untuk ordal, orang-orang dalam dapat gede ya kan, core contributor, investor, ekosistem R&D, yang katanya ini ujuk-ujuknya juga bukan komunitas 48%. Jadi seperti biasa, karena ini blockchain baru, masih launch atau usianya baru sehari, makanya ada banyak asumsi. Dan udah dijawab sih sama timnya Berachain langsung juga, beberapa kesalahpahamannya dijelasin juga, dijawab dan lain-lain. Ya kita masih belum pegang sisi, masih belum percaya atau nge-FUD Berachain juga, karena kita bisa bahas lebih lanjut lagi nanti kalau udah seiring berjalannya waktu ekosistem makin bertumbuh. Baru juga sehari, kasih aja mereka waktu. Nah kalau misalkan nanya tentang sustainability Berachain, kesimpulannya itu bergantung sama distribusi governance-nya nanti, keberagaman aplikasinya, terus sama kemampuan skalabilitasnya. Kalau sukses, bisa menantang L1 dan L2 yang sekarang udah ada di pasar. Karena sejauh ini, yang hidup ekosistemnya itu baru Ethereum, Solana, Hyperliquid, dan Base. Ya itu bisa dibilang yang hidup, yang gede ekosistemnya, vibrant. Cuman ada sih beberapa nama yang bisa nih, cuman butuh satu aja killer app, aplikasi yang bener-bener
viral untuk bisa masuk ke kelompok ekosistem yang hidup di antara kawanan nama-nama ini tadi. Apakah BeRA Chain salah satunya yang berpotensi? Nah, coba komentar pendapat kalian seperti apa di bawah. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau suka jangan lupa kasih jempol. Kalau nggak mau ketinggalan yang baru, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!